Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majuddin, mahasiswa MM4. Pada kesempatan ini saya akan membahas Porter's Five Forces Analysis untuk electric vehicle, khususnya kendaraan listrik Hyundai. Baik, pertama-tama kita lihat seperti apa perkembangan industri kendaraan listrik di dunia saat ini, di mana kita ketahui bahwa dunia sedang berlomba menuju energi baru atau energi bersih. Hal ini tidak luput dari kebijakan berbagai negara untuk mengurangi emisi karbon. Industri otomotif pun juga melaju kencang memperebutkan pasar kendaraan listrik atau electric vehicle yang ramah lingkungan. Kita lihat perkembangan kendaraan listrik di dunia secara global saat ini. Ya, setidaknya kita ketahui bahwa Cina sebagai pasar kendaraan listrik terbesar di dunia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan Eropa maupun Amerika. Ya, kita lihat baik kendaraan listrik jenis baterai electric vehicle maupun dari jenis hybrid, semuanya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Baik, kita lihat satu persatu seperti apa industri atau perusahaan otomotif yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah Toyota. Toyota, ya, seperti yang kita ketahui bahwa merupakan market leader otomotif saat ini yang ada di Indonesia. Kemudian market share Toyota pada tahun 2020 yaitu 31,56% dengan penjualan 182.665 unit. Kemudian kendaraan listrik Toyota yang dikembangkan adalah jenis hybrid electric vehicle atau HEV dengan produk unggulan yang dipasarkan di Indonesia saat ini adalah Toyota Corolla Cross Hybrid. Penjualan pada tahun 2020 adalah 652 unit. Kemudian market share untuk di lingkungan kendaraan listrik adalah 60,5%. Kemudian harganya dijual mulai 463,5 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah Nissan. Nissan sebenarnya market share-nya di Indonesia ya secara total kecil sebenarnya. Tahun 2020 itu adalah 1,3% dengan penjualan 7.400 unit. Kemudian kendaraan listrik yang dikembangkan oleh Nissan adalah kendaraan listrik jenis hybrid electric vehicle sama dengan Toyota. Kemudian produk unggulan saat ini yang dipasarkan di Indonesia adalah Nissan Kicks Hybrid, di mana pada tahun 2020 berhasil terjual 153 unit dengan market share 14,2%, dijual dengan harga mulai dari 451 juta rupiah. Kemudian selanjutnya adalah Tesla. Ya, Tesla adalah market leader electric vehicle secara global saat ini, di mana pada tahun 2020 berhasil menjual sebanyak 499.550 unit secara global. Kendaraan listrik Tesla yang dikembangkan adalah jenis baterai electric vehicle atau BEV, yang mana jenis ini juga dikenal dengan kendaraan murni listrik. Produk unggulan yang banyak dipasarkan di Indonesia saat ini adalah Tesla Model 3, penjualan tahun 2020 38 unit, di mana market share kendaraan listrik di Indonesia untuk Tesla adalah 2,89%, harganya mulai dari 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya adalah BYD. Ya, BYD ini adalah salah satu produsen kendaraan listrik Cina yang sudah memasarkan produknya di Indonesia. Kendaraan listrik BYD yang dikembangkan adalah jenis baterai electric vehicle atau BEV dan juga dikenal sebagai kendaraan murni listrik. Produk yang dipasarkan di Indonesia adalah BYD E6. Penjualan tahun 2020 27 unit, kemudian
market share-nya kurang lebih 2,5% dengan harga mulai dari 649 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah Hyundai. Hyundai ini adalah merupakan produsen kendaraan listrik yang pertama mengembangkan pabriknya di Indonesia, mulai dibangun pada tahun 2019. Kemudian kendaraan listrik Hyundai yang dikembangkan adalah jenis baterai electric vehicle atau BEV, yang biasa juga disebut sebagai kendaraan murni listrik. Produk unggulannya yang dipasarkan di Indonesia saat ini adalah Ioniq dan Kona. Penjualan pada tahun 2020 119 unit, kemudian market share-nya 11%, harga jualnya mulai 637 juta rupiah. Baik, untuk Hyundai di Indonesia ini diproduksi melalui pabrik ya PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, di mana pada tahun 2019 sudah mulai melakukan investasi sebesar 155 miliar US dollar dan dibangun di Kota Delta Mas, Bekasi, dengan perkiraan untuk memulai produksi komersial pada tahun 2021 ini dengan kapasitas per tahun 150.000 unit, dan pada akhirnya nanti akan bisa memproduksi 250.000 unit setiap tahunnya saat mencapai kapasitas maksimumnya. Nah, melalui pabriknya yang canggih ini yang dibangun di Bekasi, Hyundai juga akan menghadirkan produk teknologi terbarunya di Indonesia serta ke pasar-pasar utama di kawasan Asia lainnya. Pabrik manufacture Hyundai sedang mengembangkan produksi kendaraan electric vehicle sebagai produk unggulannya yang berkelas dunia di pabriknya yang berlokasi di Indonesia ini. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan portals 5 forces analysis in electric vehicle industry. Baik, yang pertama adalah seperti apa threat of new entrants, ya, ancaman dari pendatang baru. Pada pembahasan ini setidaknya ada 6 outlines. Yang pertama economic of scale, kemudian product differentiation, ketiga capital requirements, kemudian switching cost, access to distribution channel, dan yang terakhir adalah regulation. Oke, baik, kita lanjut. Kita bahas satu persatu terkait dengan outlines threat of new entrants. Yang pertama adalah economic of scale. Hyundai merupakan perusahaan yang pertama membangun industri electric vehicle di Indonesia. Kemudian Hyundai menginvestasikan 1,55 miliar US dollar untuk mengembangkan pusat manufaktur di Indonesia dan didirikan di lokasi seluas 8,35 juta kaki persegi atau 77,6 hektar. Dari sisi product differentiation, brand produk Korea yang terkait dengan baterai berhasil menjadi market leader di Indonesia seperti handphone, khususnya misalnya produk Samsung. Kemudian Hyundai memakai baterai lithium ion polimer berkapasitas 38,3 kWh, waktu dengan menggunakan fast charging ketika melakukan pengisian ulang kurang lebih 54 menit. Kemudian capital requirement, ya, Hyundai meluncurkan platform khusus untuk electric vehicle bernama Electric Global Modular Platform atau EGMP. Ini adalah modular yang digunakan Hyundai yang berteknologi tinggi dalam mengembangkan kendaraan listriknya. Kemudian switching cost, ya, biaya produksi baterai dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian Hyundai menjadi pelopor penyedia mobil elektrik yang relatif murah di Indonesia saat ini. Kemudian regulasi, ya, peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang electric vehicle, kemudian peraturan Menteri Perindustrian nomor 27 tahun 2020 tentang peta jalan pengembangan electric vehicle. Jadi dua peraturan ini merupakan peraturan yang mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia saat ini.
Baik, untuk threat of new entrants kategori tinggi ya saat ini. Baik, kita lanjut untuk competitive rivalry. Bisa kita bahas dalam 3 outlines. Yang pertama jumlah pesaing, yang kedua perbedaan kualitas, dan yang ketiga adalah perbedaan lainnya. Jumlah pesaing otomotif di Indonesia sangat banyak ya. Ada Daihatsu, Honda, Tesla, Nissan, Suzuki, kemudian BMW, ya, Toyota sebagai market leader. Ya, saya kira memang jumlah pesaing untuk otomotif ini sangat tinggi atau banyak. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk jumlah kompetitor. Jadi jumlah kompetitor produsen kendaraan listrik banyak. Untuk di Indonesia, electric vehicle pada masa awal transisi pengembangan dan masih sangat terbuka untuk semua produsen kendaraan. Kedua, perbedaan kualitas. Kualitas produk Korea termasuk yang baik dan memiliki harga yang bersaing. Beberapa produk Korea berhasil menjadi market leader di Indonesia seperti Samsung. Kemudian perbedaan lainnya, harga Hyundai sangat bersaing untuk jenis Ioniq, elektrik. Untuk tipe Prime itu dibanderol di harga 624,8 juta. Kemudian untuk tipe yang lebih tinggi, Signature, itu dilepas di angka 664,8 juta rupiah. Untuk tingkat persaingan industri electric vehicle, khususnya di Indonesia, ini tinggi. Baik, untuk threat of substitute, terdiri dari 4 outlines. Yang pertama, perubahan lifestyle. Kedua, green environment. Yang ketiga, efisien. Dan yang keempat adalah kelangkaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan lifestyle. Jadi saat ini kecenderungan perubahan lifestyle secara global, di mana masyarakat dunia memilih menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle. Kemudian green environment, kepedulian masyarakat global terhadap dampak pemanasan global mendorong penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle. Kemudian secara efisiensi, electric vehicle sangat efisien. Pemakaian 1 liter BBM menempuh sekitar 10-12 km, di mana ongkos 1 liter bensin sekitar Rp8.000. Adapun jarak tempuh per liter bensin setara dengan konsumsi listrik sebesar 1,3 kWh, di mana harga listrik per kWh hanya Rp1.400. Jadi ini sangat efisien. Kemudian dari sisi kelangkaan, tentunya Hyundai akan terus mengembangkan produknya setiap tahun, sehingga ketersediaan kendaraan listrik ke depannya akan mengalami pertumbuhan dan peningkatan populasi yang tinggi. Untuk threat of substitute ini tinggi. Baik, kita lanjut. Bargaining power of buyers terdiri dari 3 outlines. Yang pertama, loyalitas customer. Yang kedua, kemampuan melakukan integrasi vertikal. Yang ketiga, ketergantungan terhadap pelanggan. Baik, untuk loyalitas customer, Hyundai memiliki tingkat loyalitas customer yang sedang. Produk dan desain yang diberikan selalu memberikan kepuasan yang cukup kepada customer. Kemudian dari sisi synchronized product, mobil Hyundai memiliki mesin listrik permanen, magnet synchronous motor atau biasa kita singkat dengan PMSM, dengan tenaga sebesar 100 HP, kemudian torsi 395N yang didukung baterai jenis lithium ion polimer dengan kapasitas 39,2 kWh. Kemudian ketergantungan terhadap pelanggan, Hyundai tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan dikarenakan tidak ada buyer yang menyumbang lebih dari 10% dari total penjualan Hyundai. Untuk bargaining power of buyer, posisinya sedang. Kita lanjut ke bargaining power of supplier, terdiri dari 3 outlines. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Hyundai tidak hanya memiliki satu pemasok atau grup pemasok. Hal ini dikarenakan Hyundai memiliki berbagai sumber untuk menciptakan produknya. Kemudian yang kedua, Hyundai bukan merupakan pelanggan utama terhadap supplier, sehingga Hyundai tidak memiliki daya tawar yang lebih kuat. Yang ketiga, Hyundai memiliki pemasok, perusahaan teknologi multinasional yang memastikan pasokan bahan baku dan komponen
untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, Hyundai menggandeng para produsen pembuat baterai mobil listrik seperti Samsung, LG, dan SK Group yang merupakan sesama perusahaan asal Korea Selatan. Untuk bargaining power of supplier, posisinya rendah. Baik, untuk other stakeholder, setidaknya pada kesempatan ini ada dua. Pertama dari pemerintah pusat, di mana Menteri Perhubungan, dalam hal ini Bapak Budi Karya Sumadi, sudah menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq dengan plat nomor R135. Saya kira ini adalah merupakan endorse yang sangat mendukung pengembangan Hyundai ke depannya. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan regulasi terkait dengan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai awal tahun 2021, yang mana termasuk untuk gubernur dan wakil gubernur, dan sudah memilih Hyundai sebagai kendaraan dinas operasional di pemerintah Jawa Barat. Untuk posisi other stakeholder adalah rendah. Oke, baik, ini adalah analisis kekuatan dalam industri bagi Hyundai. Kita lihat untuk threat of new entrants, value high dengan skor 0,6. Secara logik ini karena Hyundai merupakan perusahaan yang pertama mengembangkan industri electric vehicle di Indonesia. Namun industri electric vehicle ini masih terbuka lebar untuk semua produsen kendaraan listrik. Kemudian untuk recovery among existing firms, ini dia di skor 0,6 juga high. Kemudian threat of substitute product dia di 0,6 juga high. Bargaining of buyer skornya di 0,51 dengan value medium. Bargaining of supplier dia di skor 0,39 atau low. Kemudian relative power of other stakeholder dia juga di 0,4 skornya dengan posisi low. Skor total untuk Hyundai adalah 3,10. Skor terbobot total tersebut 3,0 itu di atas rata-rata 3,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hyundai sangat baik merespon terhadap five forces yang ada di dalam industri electric vehicle, sehingga Hyundai dapat menjaga daya saingnya. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.